Wal ilmu bitahrimi fil kulli, dan yang membatalkan puasa selanjutnya adalah mengetahui keharaman itu. Sudah tahu keharaman pasti dilakukan. Oh, ini yang membatalkan puasa kita. Sudah tahu haram tapi dilakukan. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Baik, kita akan melanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Yaqutun Nafis. Terakhir kita telah menyelesaikan bab zakat dan sekarang kita akan masuk kepada bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bab suami, adapun ini ialah bab puasa. As-saumu lugatan al-imsaku. Puasa secara bahasa itu adalah menahan. Intinya secara bahasa puasa itu adalah menahan diri dari tidak makan, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari tidak marah-marah. Intinya definisinya puasa secara bahasa itu lebih umum daripada puasa, definisinya puasa secara syariat. Intinya menahan apapun itu. Sedangkan definisinya puasa menurut syariat, wa syar'an imsakun anil muftirati ala wajhin mahsusin. Sedangkan definisinya puasa menurut syariat yaitu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ala wajhin mahsusin dengan cara-cara yang tertentu. Nanti kan ada cara-cara yang tersendiri bagaimana kita itu menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Itu akan disebutkan nanti. Syurutu wujubi shaumi, syarat-syarat wajibnya puasa. Syurutu wujubi shaumi khamsatun, syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 5. Al-Islamu yang pertama, ini adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adalah Al-Islam. Wa taklifu, dan yang kedua yaitu adalah mukallaf. Artinya dia itu sudah terkena beban taklif, yaitu sudah balik, akil, ya, balik dan akil. Wal itaqatu, dan mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi syarat yang ketiga itu harus mampu. Maka mafhumnya itu apa? Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka dia itu tidak harus berpuasa. Misal kalau sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, maka jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Harus tahu gitu kan, tahu tahu porsinya. Wasihatu, dan syarat yang keempat itu adalah sehat. Bagi orang yang sakit, maka tak perlu melaksanakan puasa. Wal iqamatu, dan yang keempat itu adalah bermukim. Maka bagi orang yang musafir itu tidak diharuskan berpuasa. Karena musafir itu termasuk salah satu ilat dibolehkannya seseorang itu mendapatkan rukhsah, keringanan dalam syariat. Arkanus shaumi, sekarang kita akan masuk terhadap rukun-rukun puasa. Arkanus shaumi salah satu, adapun rukun-rukun puasa salah satu ialah ada 3. An-niyatu, yang pertama, ketika kita itu hendak melaksanakan puasa, pertama kita itu harus berniat. Nah, kapan itu niatnya? Niatnya itu wajib ini. Kenapa? Kalau di dalam puasa-puasa yang lain, puasa-puasa sunnah, ada istilahnya dalam puasa fardu itu ada istilahnya tabyitun niat, yaitu melaksanakan niat di malam hari. Ketika kita sahur, maka harus itu. Maka nggak cukup kalau seandainya kita tapobos begitu kan ya, tanpa berniat di malam hari, maka puasanya itu tidak dianggap. Namun ada imam yang memperbolehkan ya. Biasanya kita kan kalau ba'da sholat tarawih itu kan baca gini niatnya, nawaitu shoma wadin an ada fardis syahri gitu kan. Fardis syahri Ramadana hadis sana lillahi ta'ala. Itu jadi menurut pendapat imam yang lain boleh kita berniat 1 kali tapi mencakup 1 bulan. Itu biar hati-hati, takutnya terjadi seperti demikian, kita itu terlampes begitu kan, terbabas ya. Terbabas. Watarkul muftirati, kemudian syarat yang kedua itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan. Ya, semisal kita jima, kemudian makan dan minum dan lain semacamnya, nanti ada di belakang hal-hal yang membatalkan puasa. Wasoimu,
dan syarat yang selanjutnya adalah shaim, berpuasa. Itu termasuk syarat atau rukun yang ketiga. Syurutu sihhati shaum, ada rukun, ada syarat. Kalau rukun itu harus rukun itu ada di dalam, ya. Ketika puasa itu harus ada. Kalau syarat itu dari sebelum puasa itu harus ada. Itu bedanya syarat dengan rukun. Kalau syarat itu harus ada sebelumnya sampai puasa dilaksanakan. Kalau rukun itu ada ketika di dalam puasa. Surutu sihati somi. Surutu sihati somi arbaatun. Adapun syarat-syarat sahnya berpuasa, arbaatun ialah ada 4. Apa saja yang 4 itu? Al-Islamu wal aklu. Yang pertama itu adalah Islam, wal aklu, dan berakal. Jadi bagi orang non muslim dan orang yang tak berakal, maka tidak disyaratkan tidak sah puasanya. Kalau seandainya mereka berpuasa, ya nggak dianggap. Kalau mereka mau berpuasa, ya silahkan gitu kan, tapi secara syariat itu tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak mencukupi syarat sahnya puasa. Wan naqo'u minal haidi, dan yang ketiga itu harus naqo, bersih, minal haidi, dari haid. Jadi kalau bagi perempuan-perempuan yang sudah balik, maka atau perempuan-perempuan yang tidak nifas, maka dia diharuskan melaksanakan puasa. Kebalikannya, kalau seandainya dia itu tidak bersih dari haid atau dia lagi habis melahirkan, maka tidak diharuskan untuk melaksanakan puasa. Wal ilmu biqaunil waqti qabilan lisaumi, dan harus mengetahui ilmu, ya harus mengetahui biqaunil waqti, dengan adanya waktu, qabilan lisaumi, yang mana waktu itu menerima lisaumi, terhadap puasa. Ada waktu-waktu yang mana kita itu tidak diperkenankan untuk berpuasa. Apa saja itu? Yaitu pada hari Id. Ya, hari Id itu tidak diperkenankan. Kenapa kok tidak diperkenankan di hari Id itu kita berpuasa? Karena ada ayat yang menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh memalingkan diri dari jamuan Allah di hari Id, di mana hari itu adalah Allah itu menjamu. Jadi kita nggak boleh puasa di hari Id. Kemudian wa ayyamit tasyriki, yaitu hari-hari tasyrik, ya. Ada hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Hari Syak. Hari Syak itu haram juga berpuasa. Semisal begini, sekarang ini mau anggaplah masih ragu-ragu, ya, apakah sekarang ini sudah masuk bulan Ramadan atau enggak. Maka besok itu kalau masih ragu, dilarang untuk melaksanakan puasa. Tak boleh berpuasa di hari Syak. Itu biasanya terjadi di hari tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Terus sunanus shaumi, sunnah-sunnahnya puasa. Setelah kita mengetahui syarat-syaratnya puasa, sekarang kita akan masuk kepada sunnah-sunnahnya puasa. Sunanus shaumi katsiratun, sunnah-sunnahnya puasa itu banyak sekali. Minha ta'jilul fitri, yang diantaranya, minha ialah diantara dari sunnah-sunnah yang banyak itu, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, ya. Segera, kalau seandainya sudah Allah Akbar, langsung berbuka gitu kan. Jangan nunggu hal yang lain, karena takjilul fitri itu termasuk dari salah satu sunnah Nabi. Mutakhirus suhuri, dan mengakhirkan sahur, ya. Jadi dianjurkan kita itu mengakhirkan sahur kalau malam. Kalau seandainya takut terlewat semisal, ya nggak apa-apa, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Kalau mau mendapatkan kesunahan, nanti bangun nanti sepertiga malam itu kan, sholat tahajud, setelah itu melakukan sahur lah, sambil menunggu datangnya masuk subuh. Wal iftaru ala tamri, dan berbuka menggunakan kurma, itu sunnah. Wa iksarul Quran wasadaqati fi Ramadana, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian bersedekah di bulan Ramadan, itu termasuk salah satu sunnah-sunnah berpuasa. Makruhatus shaumi, setelah itu kita akan masuk kepada pembahasan tentang makruh-makruhnya berpuasa. Makruhatus shaumi katsiratun, makruh-makruhnya puasa ialah banyak, adapun makruh-makruhnya puasa katsiratun ialah banyak. Kalau sunnahnya juga banyak, maka kemakruhan-kemakruhannya juga banyak. Minha al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaki. Minha ialah diantaranya dari kemakruhan-kemakruhan itu al-mubalaghatu, adapun mempersangat, fil madmadati, di dalam madmadah, kumur-kumur. Gitu kan ya, sampai begitu kan. Wal istinsyak, menghirup air, tidak boleh sampai mempersangatnya. Biasanya kalau kita sholat biasa nggak apa-apa mempersangat tuh kan. Sunnah malah. Tapi ketika puasa,
jangan mempersangat, takutnya khawatir nanti ada air yang masuk, kita nggak tahu juga. Maka itu sebagai bentuk kehati-hatian, maka ya makruhkan lah begitu. Wadaukut ta'ami, wadaukut ta'am, wadaukut ta'ami, dan mencicipi makanan. Nah, dalam hal ini mencicipi makanan itu hukumnya makruh. Kalau seandainya dilaksanakan gimana? Takut karena ya nggak apa-apa, tapi makruh. Karena makruh itu ya kalau kita ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan ya nggak apa-apa. Wal jamatu, dan juga makruh ketika berpuasa kita itu berbekam, makruh. Kenapa kok makruh? Mungkin ada alasannya di dalam itu, aiminhu li ghairihi wa aksihi. Ya nggak ada alasannya, intinya ya mungkin ya kalau dia ya bisa lemes lah mungkin. Ya tambah lemas kalau seandainya kita hijamah. Meskipun hijamah bekam itu adalah termasuk sunnah-sunnah Nabi, tapi ketika puasa ya, itu dimakruhkan. Wa madgunah wil ilki, dan mengunyah semisal sesuatu yang dikunyah, yang dapat dikunyah. Kayak permen karet semisal itu kan ya. Itu makruh hukumnya ya. Ya atau seci itu kan ya. Itu wa madgunah wil ilki, dan mengunyah semisal sesuatu yang dikunyah. Misal permen karet ya, mengunyah sesuatu lah intinya begitu kan, itu hukumnya makruh. Kalau cuma mengunyah tok nggak dimakan gimana? Ya itu yang dimaksud, yaitu adalah yang makruh gitu kan ya. Kalau seandainya dimakan ya batal gitu kan ya, naik lagi grade-nya ke atasnya gitu kan, menjadi batal. Terus mubdilati shaumi, sekarang pembahasan terakhir dalam puasa itu adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini yang penting gitu kan. Mubdilati shaumi ahada asyara. Adapun perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 11. Dukhulu ainin ilama yusamma jaufan, yaitu masuknya benda ilama kepada sesuatu yusamma yang dinamai, apa ma itu jaufan kepada jauf atau rongga. Rongga itu min manfatin, berupa manfaat lubang tembus, maftuhin yang terbuka. Wal qai'u, dan muntah. Jadi yang membatalkan puasa itu yang pertama masuknya sesuatu dari rongga manapun gitu. Intinya rongga itu yang bisa mengantarkan sesuatu terhadap anggota badan di dalam. Misal begini, telinga ini kan rongga, ini kan termasuk rongga, telinga, hidung, kemudian mulut, kemudian pantat gitu. Pantat itu kan ada lubangnya, jadi ya nggak boleh. Ada yang mengatakan bahwa ketika berendam di air itu kan hukumnya makruh gitu kan. Ada ya bahkan yang mengatakan batal. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk. Dan itu yang yang menyebabkan kalau semisal masuk nanti otomatis puasanya menjadi batal. Wal qai'u, dan yang membatalkan yang selanjutnya itu adalah muntah. Muntah tapi dengan catatan muntah yang sengaja. Misal kengku gini dimasukin ke dalam gituan ya, dimasukkan dalam ya, biar muntah, ini membatalkan gitu kan. Wal jima'u, dan jima. Nah, ketika jima ini itu selain kita itu puasanya batal, kita itu diharuskan membayar kafarat ketika melakukan jima. Jadi misalkan bagi yang kawin-kawin kayak Mas Adi ini ya, kalau puasaan nanti ya, jangan berjima dulu, dulu ya Mas ya, stop dulu ya, bahaya karena kafaratnya yang berat ini puasa itu kan berturut-turut. Wa khurujul mani bi mubasyaratin, dan keluarnya mani bi mubasyaratin sebab bersentuhan kulit ya, bersentuhan kulit. Keluar mani disebabkan bersentuhan kulit. Intinya sesuatu yang dapat membuat mani itu keluar, baik itu dikeluarkan sendiri maupun dikeluarkan oleh orang lain, itu bisa membatalkan puasa. Bisyahwatin ma'al amdi wal ikhtiar, bisyahwatin dengan syahwat. Kalau mengeluarkannya itu dengan syahwat, ma'al amdi disertai harus sengaja, wal ikhtiari dan kehendak sendiri, bukan dipaksa, kehendak sendiri, syahwat lagi kan sengaja, ini yang membatalkan. Namun kalau seandainya keluar mani itu tanpa syahwat, misal begini, kita itu tidur kemudian junub ya, itu kan tiba-tiba bukan sengaja gitu kan, maka apakah batal kan? Tadi kan di atas keluar mani itu kan, pertanyaannya apakah ini batal? Jawabannya adalah tidak. Wal ilmu bitahrimi fil kulli, dan yang membatalkan puasa selanjutnya adalah mengetahui keharaman semuanya yang tadi ya. Mengetahui keharaman itu, udah tahu keharaman pasti dilakukan. Ini yang membatalkan puasa kita, sudah tahu haram tapi dilakukan. Wal jununu,
dan selanjutnya itu adalah gila, walau lahdotan, sekalipun gilanya itu sebentar gitu kan ya, meskipun sebentar 2 menit misal gila gitu kan, hilang akalnya, maka itu menjadi batal. Wasyukru, dan mabuk, mabuk itu bisa membatalkan. Wal igma'u in ta'adda bihima walau lahdotan, selain mabuk juga yang membatalkan yang selanjutnya itu adalah igma, ayan. Ayan in ta'adda bihima, jika mabuk dan apa namanya, ayannya itu melampaui batas, walau lahdotan, meskipun sebentar mabuknya atau ayannya itu sebentar, kalau seandainya itu melampaui batas maka itu membatalkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau seandainya ayannya itu sudah menjadi penyakit? Beda, itu sudah kasus kan, karena itu ada udur, sudah penyakit kan, sudah kan, depsi dan lain semacamnya. Au amma jami'an nahari, atau dari sesuatu apa namanya, amma dari sesuatu jami'an nahari, di seluruh siang, waridatu dan murtad. Tadi juga mabuk, mabuk di seluruh siang, dan selanjutnya itu adalah murtad yang bisa membatalkan. Wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan wilada. Al i'tikafu, selanjutnya i'tikaf. Tentu kalau seandainya kita itu apa namanya, membahas puasa, maka itu tak bisa dilepas dengan yang namanya adalah i'tikaf. Ya, kenapa? Karena memang i'tikaf itu tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Namun ketika biasanya ya orang itu banyak mencari malam Lailatul Qadar sekaligus i'tikaf. Ini kan kesempatan gitu kan ya, kesempatan yang sangat besar. Al-i'tikafu luwatan al-lubthu. I'tikaf secara bahasa itu adalah diam. Ya, diam dan ngeneng gitu kan. Itu secara bahasa. Diam, ya kayak Mas Adi misal diam sambil merokok, itu i'tikaf sudah. Tapi tidak i'tikaf secara syariat, secara lugatan saja, secara bahasa. Wa syar'an al-lubsu fil masjidi min saksin makhsusin biniyatin. Secara syariat i'tikaf itu adalah al-lubsu fil masjid, diam di masjid, min saksin dari seseorang yang tertentu, biniyatin dengan niat. Jadi diam di masjid. Nah, Mas Aldi ini kebetulan dekat sama masjid gitu kan, malam-malam kan bisa ke sana i'tikaf, niat gitu kan ya. Ya, niat. Dapat dah pahalanya i'tikaf. Arkanul i'tikafi, rukun-rukunnya i'tikaf. Ada rukun-rukunnya juga i'tikaf. Apa saja rukunnya? Arkanul i'tikafi arba'atun. Rukun-rukun i'tikaf itu ada 4. Yang pertama adalah mu'takifun. Harus ada orang yang beriktikaf gitu kan. Kemudian mu'takafun fihi, yang selanjutnya yang kedua itu adalah mu'takafi, yaitu adalah tempat beriktikaf, yaitu dalam artian ini adalah masjid. Itu harus gitu kan. Kalau i'tikaf di mushola apakah dikatakan i'tikaf? Ya dikatakan i'tikaf, tapi i'tikaf secara bahasa, tidak secara syariat. Walubsun, dan selanjutnya i'tikaf itu harus diam, nggak cukup nawaitul i'tikafah belum diam langsung kabur itu kan, biar dapat ya, dia niatnya awalnya memang untuk mendapatkan pahala i'tikaf gitu kan, sunnah i'tikaf, tapi nggak diam gitu kan ya, cuman masuk ke masjid tek, nongkok di masjid itu kan ya, nawaitul i'tikaf ya dan sunatanillahi ta'ala, habis itu pergi langsung, ini nggak mendapatkan kesunahan, karena syaratnya i'tikaf itu harus diam meskipun sebentar, entah itu 2 menit lah gitu kan, intinya harus diam dah. Waniyatun, dan berniat, harus niat. Mubtilatul i'tikaf, hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Mubtilatul i'tikafi sab'atun, hal-hal yang membatalkan i'tikaf itu ada 7. Al-jununu, yang pertama gila. Wal ikma'u, ayan. Wasyukru, dan mabuk. Wal haidu, dan haid. Wal riddatu, dan murtad. Ya kalau habis minum itu jangan i'tikaf di masjid begitu kan ya. Ya meskipun ya i'tikaf dia nggak dapat pahala i'tikaf. Kenapa kok nggak, orang yang mabuk itu nggak mendapatkan pahala i'tikaf meskipun dia itu sudah melaksanakan syarat-syaratnya i'tikaf atau rukun-rukunnya i'tikaf. Niat sudah, diam sudah gitu kan ya di masjid. Tapi dia ada hal yang membatalkan, yaitu apa? Dia itu mabuk. Wal haidu war riddah. Murtad, semisal i'tikaf pas murtad dia di masjid, itu juga membatalkan. Wal janabatu allati tuftiru shaima, dan junub yang mana junub itu membatalkan as-shaima terhadap orang yang berpuasa. Intinya junub yang membatalkan orang yang berpuasa itu juga membatalkan terhadap i'tikaf.
Wal khuruju minal masjidi, dan keluar dari masjid. Bila udrin, dengan tanpa adanya udur. Keluar dari masjid tanpa adanya udur, itu termasuk hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Al-hajju wal umratu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.